Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba, tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri, hamba bertaubat kepadamu ya Allah. Pertama, kita bersyukur dulu kepada Allah, paling tidak kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian malam ini adalah kelanjutan kajian ibadah Ramadan di bulan Syawal. Yang menyuruh adalah Allah sendiri di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bagian ujung. Ada di situ perintah Allah seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddatah walituqabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini luar biasa, hadirin sekalian, makanya saya jelaskan pada hari ini. Hendaklah kalian menyempurnakan ibadah puasamu atau mencukupkan bilangan puasamu, kemudian mengagungkan nama Tuhanmu yang telah memberikan petunjuk kepadamu agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tugas yang pertama, kita disuruh mencukupkan ibadah puasa. Biasanya kalau bapak-bapak cukup aja semuanya. Yang jadi masalah itu ibu, ya, yang masalah ibu yang masih muda. Tapi kalau yang sudah tua, yang sudah tidak haid, tidak ada masalah. Gitu. Disuruh cukupkan. Jadi lunasi dulu ibadah puasamu. Gitu. Dan ini tugasnya bapak-bapak untuk ngecek istrinya, ngecek anak perempuannya, ngecek cucunya yang perempuan yang sudah balik. Ini tugas pian, itu sudah dilunasi apa enggak. Allah menyuruh lunasi dulu. Setelah dilunasi, ada sabda Nabi, man sauma Ramadan summa adbahu sittan min Syawal fadzalika siyamud dahri. Barang siapa orang yang sudah menyelesaikan ibadah puasanya di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka tak ubahnya dia seperti puasa sepanjang tahun. Itu. Saya ini konsultan orang bermasalah. Jadi banyak orang bermasalah sesudah bulan Ramadan, banyak yang ini. Mesti saya tanyakan,
apakah laki-laki perempuan mesti saya tanyakan. Gitu. Kalau yang laki-laki tinggal tanyakan, sudah puasa 6 bulan Syawal gitu. Belum gitu. Padahal ini sudah tanggal berapa ini? Yang laki-laki masih belum. Kalau yang perempuan saya tanyakan, kayak Pak, puasa kemarin tinggal berapa? Tinggal 5 Pak. Sudah dilunasi? Belum. Kayak apa ini? Jadi kalau pas dia dengan suaminya atau dengan bapaknya, tugas pian ini. Tugas pian. Harus segera dilunasi. Kemudian setelah lunas itu baru puasa 6. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi pian punya tugas. Tugasnya kalau yang kai-kai ini istri, anak perempuan atau menantu perempuan, cucu perempuan, itu ditanyakan. Biar nantinya dia seperti puasa sepanjang tahun. Itu salah satu. Dan ini adalah bagian dari keberhasilan ibadah bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, masih banyak pertanyaan yang berhubungan dengan puasa 6 itu, terutama bagi perempuan, sangat banyak gitu. Karena ada ibu-ibu awal bulan Ramadan datang bulan gitu. Pas kurang beberapa hari puasa bulan Ramadan datang bulan, sampai bulan Ramadan masih datang bulan. Pernah saya tanya berapa hari awal Ramadannya, tidak bisa 5. Sekalinya menjelang hari raya datang pulang juga. Berapa? 5 gitu. Pas nanti masih disuruh puasa 6, berarti tanggungannya ada berapa? Wah, 16 hari. Itu puasa seorangan, Masya Allah. Makanya itu perlu disiasati oleh suaminya sehingga istrinya nantinya bisa menikmati puasa Ramadan dan puasa 6 hari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan agungkan nama Tuhanmu, yaitu bertakbirlah. Tentunya sehabis hari raya pada malam 1 Syawal, insya Allah yang hadir ini bertakbir karena ada perintah bertakbir. Tapi sesudah itu tetap takbir itu supaya tetap dilakukan takbir itu. Karena pengertian takbir yang kedua ini adalah Allahu Akbar, itu adalah sholat. Itu. Sholatnya harus tetap dilakukan. Itu. Kalau saya tanya kepada bapak dan ibu, sholat 5 waktu, sholat wajib yang 5 waktu, coba pian hitung berapa Allahu Akbarnya? Berapa Allahu Akbarnya? Nah, bingung, belum pernah ditanya, belum pernah dihitung, ditanya mesti tidak bisa jawab. Yang belum pernah menghitung, mesti kalau ditanya tidak bisa jawab gitu. Kira-kira kalau yang penceramahnya sudah menghitung apa enggak gitu? Sudah, makanya kutanyakan ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ternyata Allahu Akbar sehari semalam yang 17 rakaat itu jumlahnya adalah 94. Mesti pertanyaannya apa yang dimaksud dengan 94 itu? Apa yang dimaksud 94? Maka ditanyakan kepada Allah, kok takbirnya sehari semalam, salat wajibnya 94? Apa maksudnya ya Allah? Tentunya Allah menjawab,
Gampang kamu lihat Al-Quran surat 94. Ternyata surat 94 itu adalah surat Insyirah. Insyirah itu artinya lapang dada. Jadi orang yang mengerjakan sholat wajib saja itu lapang dadanya itu. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu wahai Muhammad. Ini bukan untuk Nabi Muhammad saja, untuk kita yang takbirnya 94 itu cukup sehari semalam, itu mesti lapang itu. Oleh sebab itu jangan bolong-bolong wajibnya. Ditambah lagi dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu yang paling tinggi sholat apa? Sholat sunnah yang paling tinggi. Karena sampian yang di depan, saya tanya ke sampian, sholat sunnah yang paling tinggi. Hah? Nah, salah. Ya, jangan-jangan yang lain ditanya juga tidak tahu juga. Oh, ya. Sholat sunnah yang tertinggi nilainya adalah sholat sunnah witir. Kenapa? Karena Nabi kalau dalam perjalanan semua sholat sunnah itu tidak dilakukan kecuali sholat witir dan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ada dua, tapi tetap yang tertinggi adalah sholat witir. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau diperkirakan tidak sempat sholat malam, maka sesudah sholat isya itu sholat sunnah witir. Itu kalau diperkirakan tidak sempat, karena itu sangat tinggi nilainya. Kalau orang terbiasa sholat witir dan terbiasa nanti baca Al-Quran, itu terbiasa sholat witir, kemudian terbiasa baca Al-Quran, Allah yang mengatakan, inna sanulki alaika kaulan sakilah, maka aku berikan kepadanya perkataan yang berbobot. Perkataan berbobot ini artinya otaknya sangat cerdas. Jadi banyak orang yang tanya kepada saya yang sulit menyelesaikan disertasinya. 2 tahun hanya berputar-putar, hanya bikin proposal dicoreti oleh promotornya. Itu. Akhirnya nelpon saya. Mudah, saya bilang gini. Anda karena ini calon doktor, Anda harus setiap hari sholat tahajud dan sholat witir itu 11 rakaat, itu harus itu. Kemudian setiap hari harus baca Al-Quran 1 juz, itu syarat. Karena Allah yang memberitahu, nanti otakmu akan dicerdaskan oleh Allah. Saya tunjukkan ayat-ayatnya itu. Teman saya ini bukan orang Banjarmasin, tapi orang dari Medan. Teman dari Medan. Itu. Saya sudah selesai doktornya, dia masih bolak-balik itu menyusun proposalnya. Akhirnya setelah tahu dia membaca, saya suruh lihat perintahnya dalam Al-Quran, dia lakukan. Setelah dapat sehari dia lapor, Mas, saya sudah ngerjakan. Waktu saya baca Al-Quran itu 1 juz, saya baca 1 juz itu 3 jam. Itu. Kenapa? Karena jarang baca Al-Quran. Jadi bacaannya itu nyenyak nyonyo. 1 juz itu tidak tangguh-tangguh 3 jam. Padahal kalau yang lancar itu hanya 35 menit sudah selesai. Tapi alhamdulillah dia kerjakan.
Kira-kira sesudah itu beberapa lama kemudian saya ditelepon, Mas, sekarang saya sudah doktor, gitu. Saya lupa berapa lama itu saya sudah doktor. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara sekalian, kalau otak ingin dicerdaskan, sholat malam, yaitu sholat tahajud dan sholat witir. Cuma Nabi kalau dalam perjalanan yang dikerjakan adalah sholat witir saja dan sholat sunnah sebelum sholat subuh, hanya 2 saja. Tapi kalau ada kesempatan, karena sekarang ini perjalanan itu sekalipun jauh kayak apapun sudah dengan teknologi modern ini cepat saja, ya cepat saja. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu mengagungkan nama Allah itu yaitu jangan ditinggal Allahu Akbar itu, yaitu sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib itu. Bagi teman-teman yang sudah parak apa maksudnya? Karena penceramahnya juga parak, sudah parak. Makanya sholat sunnah itu usahakan semua sholat sunnah kalau bisa dikerjakan, ya dikerjakan banyak. Kalau bisa mengerjakan sholat sunnah yang bisa mengiringi sholat wajib kalau dikerjakan, janji Nabi mengatakan Allah akan membangunkan rumah yang sangat indah nanti di sorga. Itu. Kalau kita melakukan tiap hari seperti itu, 1 tahun berarti berapa rumah? Berapa rumah 1 tahun? 365. Nah, mudah-mudahan. Tapi harus dikerjakan seperti itu. Tapi kalau setiap habis sholat subuh, ini anjurannya yang sudah parak-parak maksudnya. Karena yang sudah parak-parak ini biasanya kegiatannya sudah tidak banyak, ya kegiatannya tidak banyak. Tapi ada juga yang sekalipun parak sudah kegiatannya banyak. Ini yang tidak terlalu banyak. Habis sholat subuh langsung zikir, habis zikir langsung berdoa, habis berdoa langsung baca Al-Quran. Setelah matahari terbit, kira-kira 10 menit, ya. Ada yang membolehkan 5 menit. Tapi di Mekah dan di Madinah itu ditulis 15 menit. Sholat suruk, sholat terbit matahari. Padahal dari terbit ditambah 15 menit. Itu di Mekah itu ada tulisannya, di Madinah juga ada. Di Indonesia ada ulama yang mengatakan boleh ditambah 5 menit aja gitu. Mungkin keburu turun gitu. Tapi saya ngambil jalan tengah. Kalau saya menganjurkan 10 menit. Nah, pas saja sudah. Pahalanya itu tidak tanggung-tanggung. Seperti haji dan umroh sempurna. Itu. Anjurannya bukan ke sampean, kan sampean sibuk. Kalau pagi sibuk kan, ya sibuk. Ibu-ibu yang masih muda ngurusi anak kada sempat. Gitu. Tapi kalau yang sudah tua-tua ini, kayak sampean kan bisa, sampean ini bisa. Sampean setengah tua, sudah tua. Di sebelah sana, ya, lakukan itu biar menikmati sholat suruk. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian di dalam ayat tadi walitukabbirullaha ala ma hadakum, itu yaitu Allah yang memberikan petunjuk kepadamu. Petunjuk Allah itu adalah Al-Quran. Jadi
sempurnakan sholat puasanya, termasuk puasa sunnah. Kemudian sholatnya juga diperbaiki, ditambah lagi. Kemudian petunjuk Allah. Petunjuk Allah ini adalah Al-Quran. Ini supaya dibaca semuanya ini, gak pilih kasih. Karena kalau orang tidak baca Al-Quran hari itu, temannya adalah setan. Jadi harus tiap hari baca Al-Quran. Itu ayatnya di dalam Al-Quran. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Itu. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Kasih, Al-Quran, kami jadikan setan masuk ke dalam tubuhnya, dan setan itu menjadi teman karibnya. Lalu Nabi mengatakan, setan itu menggoda manusia 2 kali sehari, di waktu subuh dan di waktu maghrib. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara sekalian, tentunya habis kita berdoa sesudah sholat subuh itu, buka Al-Quran, dibaca Al-Quran. Saya tanyakan lagi, minimal berapa ayat? Minimal 100? 1? Oh, 100 ayat, kira 1 gitu. Ya. Kalau orang yang lancar nyaman saja 100 ayat, Pak. Wah, sekarang turun jadi 50. Tapi kalau bacaannya nyanyak-nyonyok, Pak, 50 itu susah banget ya. Minimal berapa? Misal aja. Berapa? Oh, 50. Kalau begitu termasuk agak lancar sampean 50 itu. Minimal 50. Sidin mengatakan 50. Terserah berapa, pokoknya baca Al-Quran. Tapi jangan 1 ayat gitu. Kalau 1 ayat itu ngarannya engken gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin, sadaqallahul azim. Jangan begitu. Ya, pokoknya berapa, baca Al-Quran itu. Saya menjumpai seorang pengusaha muda, perempuan itu, dia dermawan. Satu ketika karena saya perlu duit, diberi banyak gitu. Saya tidak tanggung-tanggung, perlu duit 100 juta untuk dakwah. Langsung ngomong kepada saya, Pak Karyono, pian 5 tahun yang lalu ceramah tentang orang yang baca Al-Quran itu. Semenjak itu saya bertekad selalu baca Al-Quran. Saya sebelum mati, ya Allah, mudah-mudahan bisa menamatkan Al-Quran ini secara keseluruhan. Bisa menamatkan berapa? Jawabannya sampai 1000 kali hatam. Wah, ini ya pulang ini. Jadi saya tidak ada lagi setiap hari baca Al-Quran gitu. Ya, pokoknya sebelum mati gitu. Umurnya seumur saya. Wah, masih sangat sigar. Ingatannya sangat kuat masih gitu. Baca Al-Quran. Tapi ini saya ceramahkan kepada yang parak aja ya. Sekalinya yang kada parak mendengar. Ya kada apa-apa. Siapa tahu semangat. Kalau pas baca Al-Quran di dalam kegiatan sehari-hari, sambil bekerja, sambil nantinya misalnya belajar, sambil apa, baca Al-Quran dan sholat malam ini, Allah janji, inna sanulki alaika qaulan tsaqila, maka akan kuberikan kepadamu perkataan yang luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya ya ayatnya yaitu mahadakum
Kemudian la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang pandai bersyukur. Tiba-tiba ada orang ngasih duit ke pian 1 juta gitu. Senang apa enggak? Disuruh bersyukur. Ngapain kalau disuruh bersyukur? Apa? Mengucapkan? Nah, alhamdulillah, bagus. Ya, alhamdulillah. Tapi bukan cuma alhamdulillah saja bersyukur itu. Ambil sebagian. Kemudian diberikan ke orang fakir miskin, berikan ke keluarga yang kurang mampu, itu untuk sanggup apa? Kalau diberikan untuk sanggup apa nih hadiahnya nanti pahalanya? Oi, sanggup mati. Nah, itu untuk sanggup mati. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sempurnakan ibadah puasa yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian sholatnya ditingkatkan, ya, agar lapang dadanya. Kemudian yang berikutnya selalu baca Al-Quran. Kalau sholat dan baca Al-Quran dilakukan, otaknya akan luar biasa. Yang terakhir disuruh banyak berinfak, bersedekah. Nabi mengatakan, kalau kita berinfak di waktu subuh, waktu infak, celengan lewat, kayak tadi kan celengan lewat kok. Waktu subuh berinfak, datang malaikat langsung minta, ya Allah, orang ini berinfak, berkati ya Allah hidupnya ya Allah gitu. Jadi berinfak itu seberapapun kemampuannya, sekalinya 500 rupiah, 500. Nah, sekalipun cuma 500. Kalau enggak 1000 malaikat begitu. Cuma cari 500 dan 1000 itu susah sekarang. Yang paling mudah berapa? Hah? Oh, 5.000. Saya kira ngomong 2.000. Pokoknya berinfak, ya. Kalau diberi rezeki, infaknya banyak. Kalau umpamanya agak kurang, ya kurang. Mudah-mudahan diberkahi. Semuanya yang hadirin selalu berinfak karena perintah Allah, ya. Mensyukuri nikmat Allah adalah berinfak. Diingat, infak ini atau sedekah ini yang tertinggi diberikan Allah, yang mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Saya bacakan. Infak itu yang tertinggi. Kalau tanya ke sampean mesti ngomongnya infak yang tertinggi apa? Fakir miskin, Pak. Kada. Kalau infak itu sedekah itu yang tertinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal akrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'aluna min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan yang pertama bagi kedua orang tua. Jadi kalau kedua orang tua itu pian ngasih itu sedekah dan sangat tinggi. Tapi kalau zakat bukan untuk orang tua. Tapi kalau infak, sedekah, pemberian untuk kedua orang tua
Yang kedua, kerabat itu sangat tinggi juga, kerabat yang tidak mampu kemanakan dan sebagainya. Baru anak yatim. Nah, yatim yang ketiga. Kemudian orang miskin dan orang yang dalam perjalanan yang memerlukan dana. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah yang memberitahu sesudah ibadah Ramadan ini, diingat puasa Ramadannya jelas, ditambah puasa sunnah lainnya, kemudian ibadah sholatnya lakukan yang sebaik-baiknya, kemudian baca Al-Quran yang sebaik-baiknya, ditambah berinfak. Wah, ini luar biasa itu. Oleh sebab itu, karena ini perintah Allah, lakukan. Pertanyaannya begini, kenapa kalau belum bekerja seperti anak yang kuliah, yang sekolah gitu, penggantinya adalah zikir, banyak berzikir, zikir sebanyak-banyaknya. Perintah Allah di dalam Al-Quran, zikir ini terdapat dalam Al-Quran surat yang ke-33. Surat yang ke-33 ayat 41 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian ingat kepada Allah, ingat sebanyak-banyaknya. Itu. Saya tanya lagi, alhamdulillah yang duduk di situ. Ya. Zikir sebanyak-banyaknya. Kira-kira apa? Ini perintah Allah ini. Hah? Zikir pian sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Coba, apa? Istighfar beda, bukan zikir. Istighfar. Zikir sebanyak-banyaknya. Maka karena zikir sebanyak-banyaknya, tentunya zikir di luar zikir yang harus itu. Yang sesudah kan zikir. Nanti suruh zikir sesudah itu sebanyak-banyaknya. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu suruh sebanyak-banyaknya. Siapa yang disuruh? Semua. Terutama anak kita yang belum punya kemampuan itu sehingga tidak bersedekah. Zikir sebanyak-banyaknya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kira-kira sebanyak-banyaknya kira-kira berapa? Kira-kira sembarang aja sampean ngomong. Hah? Kalau 10.000 sampean tidak bisa kerja. Ya. Hah? Ya, tidak bisa kerja kalau 10.000 itu. Misalnya 100. Ya. Jangan kayak begitu, yang kira-kira mampu, kira-kira 100. Misalnya begitu. Ya, misalnya 100. Lalu ayat berikutnya, fasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Padahal dalam zikir itu ada tasbih. Subhanallah kan tasbih. Ayat berikutnya disuruh tasbih lagi. Tasbih yang mana? Para ulama memahaminya, ini tasbihnya malaikat, suruh baca pagi dan petang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Banyaki juga pagi dan petang. Kalau ini sudah bisa, ya.
Kalau pian bisa melakukan itu, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kalau tasbihnya kayak begitu banyak, maka orang ini, mereka itulah akan disayang oleh Allah, langsung jadi kesayangan Allah. Kemudian dikelilingi oleh malaikat. Katanya malaikat itu kepada Allah, ya Allah, ampuni orang ini dosanya. Padahal belum minta ampun, ampuni dia. Bukakan ya Allah jalan keluar yang terang benderang. Tutup kesulitan hidupnya. Sesungguhnya Allah Maha Makasih lagi Maha Penyayang. Kita dibatasi oleh sholat Isya, padahal masih ada lagi. Tentunya yang berikutnya ini lebih seru lagi, zikir lebih seru, yang lebih seru lagi. Karena orang ini harus setiap saat mulai bangun sampai tidur disuruh selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, setiap gerak kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak, afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.